Dan bahkan saat mendengar berita ini teman-teman, Terra malah akan segera menyusul, dan ini kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu teman-teman. Ya, bagi teman-teman semua yang telah mengikuti Mikey Entertain sedang mengadakan giveaway 3 jenis token, yaitu Shiba Inu, Radio Caca, dan Baby Dogecoin kepada 6 orang pemenang yang beruntung di spesial 20k subscriber. Caranya gampang banget teman-teman, yaitu kalian subscribe channel Mikey Entertain, jangan lupa bunyikan loncengnya, dan bergabung di grup Mikey Entertain. Di sana kita bisa mendiskusikan koin-koin atau token yang berfundamental yang bagus. Let's do it! Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu aset kripto lagi. Namanya adalah Terra Luna, di mana Do Kwon berjanji akan membuat Terra Luna menjadi stabil dan $1 atau sekitar 14.300 rupiah per kepingnya teman-teman. Namun teman-teman, kalau kita lihat saat ini Terra Luna selalu berada di posisi trending dalam beberapa minggu terakhir ini teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan Terra Luna harga sebelumnya yaitu kurang lebih sekitar $119 ya teman-teman per kepingnya. Namun saat ini posisi si Terra Luna itu dia kurang lebih sekitar 3,13 rupiah teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah Terra Luna bisa menjadi $1 teman-teman dalam waktu dekat ini? Karena kalau kita melihat saat ini Terra Luna ada sentimen-sentimen berita yang sangat tidak baik banget teman-teman. Oleh karena itu kita langsung aja ngebahas si Terra Luna. Namun sebelum kita ngebahas tentang pemberitaan itu teman-teman, apa sih Terra Luna? Jadi Terra Luna itu merupakan proyek berbasis blockchain yang dikembangkan oleh Terra Labs di Korea Selatan. Blockchain Terra bertujuan melacak nilai dolar Amerika Serikat. Koinnya disebut stablecoin seperti Tether dan juga USDC. Sebelum kejatuhannya, Terra Luna masuk dalam 10 aset kripto dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di dunia teman-teman. Nah lanjut aja kita ke bawahnya lagi. Yang pertama adalah pada hari Sabtu 7 Mei 2022, Luna Foundation Guard mengadakan cadangan yang terdiri dari aset berikut. Kurang lebih sekitar 80.394 Bitcoin yang mereka punya, lalu 39.914 BNB, 26 juta USDT, lalu juga 23 juta USDC, 1,9 juta APAX, dan juga 697.000 USD, 1,6 juta Luna teman-teman. Dan ini adalah cadangan dari si Luna Foundation Guard ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, konsisten dengan misi nirlaba dan fokus pada kesehatan ekosistem Terra. Dimulai pada tanggal 8 Mei ketika harga USD mulai turun secara substansial di bawah $1. Yayasan mulai mengubah cadangan ini menjadi USD. Nah ini adalah awal mulanya teman-teman ya. Yayasan melakukannya dengan langsung mengeksekusi on-chain swap dan mentransfer Bitcoin ke rekanan untuk memungkinkan mereka memasuki perdagangan dengan yayasan dalam ukuran besar dan dalam waktu yang singkat teman-teman. Foundation Guard itu dia menjual kurang lebih sekitar 26 juta USDT dan 23 juta USDC ya teman-teman. Dengan total yaitu mendapatkan 50.200.000 USD yang mereka terima. Lalu ditransfer kurang lebih 52.000 Bitcoin untuk berdagang dengan rekanan bersih dari kelebihan 5.300 Bitcoin yang telah mereka kembalikan dengan jumlah keseluruhan 1,5 miliar USD ya teman-teman yang mereka terima teman-teman. Pada tanggal 10 Mei ketika USD turun menjadi $0,75 kemarin teman-teman, sesuai dengan perjanjian layanan utama tertanggal 10 Januari 2022 di mana TFL mengelola dan menjalankan semua fungsi dan dukungan keuangannya, administrasi dan operasional seperti yang mereka minta ya. Dan lalu TFL atas nama yayasan mengeksekusi perdagangan pertukaran berikut dalam upaya terakhir untuk mempertahankan pasak ya. Lalu kurang lebih sekitar 33.000 Bitcoin yang mereka jual teman-teman dan mendapatkan yaitu kurang lebih sekitar 1 miliar USD ya teman-teman. Bahkan pada tanggal 12 Mei LFG menukar yaitu 883 juta USD menjadi 221 juta Luna dan mempertaruhkan ini di berbagai validator untuk melindungi dari kemungkinan serangan governance karena jumlah Luna terus meningkat. Semua transaksi yang dijelaskan di atas sekarang telah selesai kata dia ya teman-teman. Hingga sampai sekarang sisa cadangan yayasan terdiri dari aset berikut teman-teman. Yayasan yang maksud ini adalah Luna Foundation Guard ya teman-teman. Dan kita lihat bahwa di sini cadangan mereka kurang lebih sekitar 313 Bitcoin teman-teman. Lalu 39.000 BNB, 1,9 juta APAX, 1 miliar USD dan juga 222
juta Luna ya teman-teman, saat ini dipertaruhkan dengan validator teman-teman, atau stake with validator teman-teman. Semua aset akan segera dikembalikan ke dompet yang ditandai di dashboard LFG ORG. Luna yang sebelumnya dipertaruhkan tidak terikat dan akan dikembalikan dalam 20 hari ke depan ini teman-teman. Tweet terakhir dari Luna Foundation Guard, yaitu dia mengatakan, yayasan atau The Foundation itu mengatakan bahwa ingin menggunakan asetnya yang tersisa untuk mengkompensasi sisa pengguna UST pemegang terkecil terlebih dahulu. Kami masih berdebat melalui berbagai metode distribusi, pembaruan, atau segera menyusul ya. Jadi artinya nanti update akan segera menyusul, dan ini kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu teman-teman. Nah kalau kita lihat saat ini teman-teman, artinya apa? Artinya Luna saat ini dalam keadaan yang tidak mungkin menurut gua untuk $1 teman-teman. Karena mengingat sisa cadangan ya, sangat sedikit banget teman-teman. Kita lihat saat ini sisa cadangan mereka yaitu 313 Bitcoin. Dari yang sebelumnya mereka mempunyai 80.394 Bitcoin. Kalau kita melihat teman-teman bahwa mereka tidak lagi mempunyai cadangan USDT. Karena kita melihat bahwa USDT mereka mempunyai 26 juta USDT yang mereka punya cadangannya teman-teman. Dan ini sangat menurut gua tidak bisa dikontrol lagi teman-teman. Dan bahkan kalau kita lihat saat kemarin mereka mempunyai cadangan 80.000 Bitcoin teman-teman, dan ini sekarang mempunyai 313 Bitcoin. Kira-kira apakah ini akan mengepek kepada mereka untuk $1 ya teman-teman? Dan bahkan saat mendengar berita ini teman-teman, Terra malah minus ya teman-teman. Bukannya pump tinggi tapi malah minus teman-teman. Kalau kita lihat ya, saat ini, saat sebelum dipublish breaking news tadi, USD atau UST, setelah itu dia terjun payung teman-teman. Kita lihat ya, terjun payung hingga ke 1.800-an dan langsung naik lagi. Tapi di sini menurut gua adalah banyak pasti yang scalper di UST ini. Yang artinya adalah untuk $1 Luna itu sangat tidak memungkinkan teman-teman. Apalagi kita lihat cadangan dari Luna Foundation Guard itu hanya 313 Bitcoin yang tersisa. Dan menurut gua Do Kwon, dia harus berpikir secara jernih teman-teman. Bagaimana cara untuk mengembalikan Luna ya? Karena kalau kita melihat dari updatean dari LFG atau Luna Foundation Guard ini, Luna kemungkinan tidak akan mungkin bisa menyentuh $1 teman-teman, karena mereka juga mempunyai project yang namanya UST, dan UST-nya pun saat ini dia turun teman-teman. Kalau misalnya UST dia harganya naik teman-teman hingga ke $0,5 aja, maka Luna pun juga akan ikutan juga naik teman-teman, karena mereka juga berpegang teguh kepada UST ini. Dan kalau kita lihat saat ini tidak ada updatean dari Do Kwon ya teman-teman. Yang ada hanyalah Luna Foundation Guard. Nah kira-kira teman-teman, apakah nanti Luna itu bisa ke $1? Karena mengingat cadangan dari mereka itu hanya 313 Bitcoin yang tersisa teman-teman. Apakah mereka bisa membalikan hal ini? Silahkan komentar di bawah. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalau nggak, kalian bisa gabung ke grup Telegram gue. Di situ kita bisa diskusi apapun itu. Yang terpenting adalah koin yang berfundamental yang bagus. Gue ini sampai jumpa di next video. Dan like jika kalian suka dengan video gue, dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue. Bye-bye.